Can I be your superhero? Superhero. Halo, assalamualaikum. Nampaknya ketika Redmi 9 ini rilis, banyak yang menilai bahwa Redmi 9 ini terlalu mepet ke Redmi Note 9 ya dari segi value yang ditawarkan. Dan menurut saya penilaian itu nggak salah kok. Nah, dari itu mari kita bahas dulu persamaan dan perbedaan dari Redmi 9 dengan Redmi Note 9. Kita mulai dari perbedaannya dulu ya. Perbedaan pertamanya tentu saja ada pada prosesornya, di mana Redmi 9 ini menggunakan Helio G80, sementara Redmi Note 9 pakai Helio G85. Lalu kedua ada pada layarnya, di mana Redmi 9 ini pakai drop notch sedikit di situ, sementara Redmi Note 9 sudah pakai dot display ya, yang sudah lebih kekinian. Lanjut ke kamera utamanya, Redmi 9 ini mengusung kamera 13 megapiksel, sementara Redmi Note 9 sudah 48 megapiksel. Tapi untuk ultra makronya kebalik, Redmi 9 ini sudah 5 megapiksel, sementara Redmi Note 9 justru kebalikannya, lebih kecil 2 megapiksel. Kamera depannya ini 8 megapiksel, sementara kamera depan Redmi Note 9 sudah 13 megapiksel. Dan kedua smartphone terbaru Xiaomi ini sama-sama punya varian RAM 4GB dengan storage 64GB, tapi bedanya Redmi 9 punya varian yang lebih rendah, yaitu RAM 3GB dengan storage 32GB, sementara Redmi Note 9 justru punya varian yang lebih tinggi ya, dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Perbedaan keenam adalah dalam paket penjualannya Redmi 9 tidak disertakan kepala charger yang support fast charging 18 watt ya, sementara Redmi Note 9 sudah disertakan kepala charger yang support hingga 22,5 watt. Dan mungkin yang perbedaan terakhir adalah desainnya, di mana finishing dari Redmi 9 ini terlihat bergradasi dan juga berfinishing matte, sementara Redmi Note 9 justru menggunakan finishing glossy yang lebih kekinian, lebih menawan, tapi ternyata juga lebih cepat kotor. Kayaknya perbedaannya udah semua ya. Kalau ada yang tahu apalagi perbedaannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sebagai informasi nih, untuk varian RAM 4GB dengan storage 64GB, Redmi 9 ini dijual di angka Rp1.999.000. Sementara Redmi Note 9 atau Redmi Note 9 dijual di angka 2,4 juta ya, Rp2.399.000. Nah, apakah dengan perbedaan Rp400.000 semua yang ditawarkan itu selisihnya menjadi worth it? Biar lebih yakin menilai lagi, sekarang kita bahas dulu persamaan yang diusung oleh kedua smartphone ini. Redmi 9 dan juga Redmi Note 9 sama-sama mengusung layar Full HD dengan dimensi 6,53 inci, jadi kerapatan harusnya sama juga. Dan keduanya juga sama-sama mengusung baterai 5020 mAh yang sudah support fast charging 18 watt. Kemudian juga sama-sama sudah mengusung USB Type-C ya buat portnya, dan yang mungkin rada sedikit aneh ketika saya bandingkan di GSM Arena, Helio G80 dengan Helio G85 ini punya susunan atau komposisi Cortex yang sama dan juga clock speed yang sama. Entah pada prakteknya maksimal clock speednya berapa, apakah ada perbedaan antara Helio G80 dengan Helio G85, tapi keduanya sama-sama punya fabrikasi 12 nanometer dan punya skor Antutu yang identik. Jadi gimana? Sampai titik ini sudah tahu perbedaannya dan apakah worth it selisih 400 ribuan itu? Kalau di mata saya, Xiaomi ini seakan-akan ingin menghapus dosa ya, di mana sebelumnya Redmi 8 itu dibikin terlalu jomplang perbedaannya dengan Redmi Note 8, jadi lebih mirip atau lebih dekat ke Redmi 8A. Jadi kali ini Redmi 9 dibikin lebih mepet ke Redmi Note 9. At least Xiaomi memberikan garis pembatas yang jelas ya pada varian RAM dan storage yang ditawarkan. Walau untuk sama-sama RAM 4GB dan juga storage 64GB, saya akui cukup sulit ya menentukan mana yang lebih worth it. Mungkin ujung-ujungnya faktor selera dan juga budget yang tersedia ya yang akan jadi faktor paling krusial dalam menentukan apakah konsumen akan membeli Redmi 9 atau Redmi Note 9. Tapi patut diingat, kalau kamu beli Redmi 9 ini, kamu akan perlu membeli kepala charger 18 watt ya. Terlepas dari semua perbandingan tadi, experience saya selama menguji Redmi 9 ini memang tergolong sangat mirip dengan experience waktu menguji Redmi Note 9. Misal nih, keduanya sama-sama mampu bertahan 2 hari 2 malam ya dalam pemakaian saya, dan juga di keduanya ini di bagian baterai usage-nya nggak muncul data screen on time-nya. Ini rada aneh sih, kayaknya di teman-teman yang lain pada muncul deh. Di saya di Redmi 9 dan di Redmi Note 9 nggak muncul, tapi di Redmi Note 9 Pro muncul ya. Ini nih yang rada aneh makanya. Yang jelas, di Redmi 9 ini lagi-lagi fingerprint scannernya error ya saat digunakan di aplikasi Genius. Dan ini juga terjadi di Poco F2 Pro milik saya yang sudah menggunakan MIUI 12. Jadinya entah nih masalah software ini apa yang membuat Genius tidak bisa menggunakan fingerprint scanner.
Saya sudah lakukan clear data, saya sudah uninstall, lalu install ulang dari Play Store, tetap terjadinya kayak gitu. Dan mungkin kekurangan yang paling terasa, tidak ada LED notification ya di smartphone ini. Sementara untuk gaming experience, kurang lebih sama juga dengan Redmi Note 9, di mana ketika main PUBG, saya bisa betah menikmati permainannya. 2 sesi berlalu tanpa ada panas yang terasa ya. Dengan kombinasi settingan grafis dan framerate tertinggi ada di Balance Ultra atau HD High. Untuk kameranya, penilaian saya kurang lebih sama ya dengan Redmi Note 9, di mana untuk level harganya segini tergolong bagus, mungkin bedanya ada di sektor low lights-nya, di mana kamera 13 megapiksel milik Redmi 9 ini masih sedikit di bawah kamera 48 megapiksel yang bisa quad binding milik dari Redmi Note 9. Sedikit yang perlu diperhatikan adalah sekarang kamera ultra makronya sudah 5 megapiksel yang hasilnya menurut saya sedikit lebih tajam. Sementara kamera depannya punya pendekatan yang berbeda ya ketika dia mendeteksi wajah dan ketika tidak. Jadi kalau kamu lagi pakai masker, kelihatan wajah itu rada gelap. Tapi kalau sudah lepas masker dan dia detect ada wajah, itu kelihatan ya wajah tuh dibuat stand out bahkan sedikit mengorbankan bagian background. Untuk perekaman videonya, tidak ada stabilisasi yang terasa ya di sini. Sementara untuk kamera ultrawide-nya tetap sih lebih kerasa stabil ya. Dan nanti semua hasil foto dan videonya bisa kamu lihat di akhir video ini. Menutup video kali ini, sejujurnya saya kesulitan merangkai kata ya. Selain bahwa smartphone ini adalah smartphone paling worth the money di level harga maksimal 2 juta rupiah. Meski masalah klasik dari HP Xiaomi selalu ada ya. Mereka terlalu banyak peminat, termasuk yang minat buat ngambil cuan lagi. Sehingga banyak yang jual smartphone ini di level yang di atas SRP ya, atau Suggested Retail Price. Ya you know lah ya, jadi kadang orang datang ke mall itu udah mau beli Xiaomi, pulang-pulangnya bawa HP lain. Masalahnya ada di stok dan juga harganya yang kadang lebih tinggi dari harga yang dipatok resmi. Semoga stok di Mi Store selalu cukup ya buat teman-teman yang pengen menjajah langsung buat membuktikan semua penilaian saya tentang Redmi 9 kali ini. Gitu aja video kali ini, semoga memberi informasi yang cukup ya buat teman-teman yang lagi penasaran sama handphone ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero?
ya. Ayam lagi ya. Dan ini dia perekaman dengan kamera depan dari Xiaomi Redmi 9. Buka dulu ya maskernya. Silahkan dicek stabilisasinya dan juga audionya. Meteringnya lumayan sih, meteringnya ya, tidak terlalu silau di bagian yang menghadap backlight sekalipun, masih lumayan. Oke ya, tinggal dinilai aja audionya. You're a superhero. You're a superhero.